Salam, salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Ya, yang saya hormati pimpinan Fakultas Hukum yang hadir, eh, pimpinan Pradi yang juga hadir, mungkin perwakilan dari Pradi NTT ataupun juga perwakilan dari Pradi Kabupaten Kota. Dan kemudian yang juga saya hormati tentunya Ketua Panitia dan Sekretaris serta jajaran kepanitiaan yang eh, berkenan hadir, serta Bapak Ibu peserta PKPA yang saya hormati. Izinkan saya untuk eh, berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu semua terkait dengan eh, materi di sore hari ini. eh, di momen yang saya anggap momen yang bermartabat dan juga berbahagia bagi kita semua. Kita dipertemukan untuk berdiskusi dalam PKPA, teman-teman dipersiapkan untuk nantinya menjadi advokat, menjadi pengacara. Karena itu di momen PKPA ini kita diberi ruang untuk paling tidak mendapatkan informasi, mendapatkan dalam tanda kutip pelatihan dan juga berbagai hal sebagai apa namanya dasar kita untuk nantinya menjadi seorang profesional atau seorang advokat. Dan saya diminta untuk hari ini berdiskusi bersama dengan Bapak Ibu semua terkait dengan pendampingan klien yang berperspektif gender, Bapak Ibu. Nah, di sini saya apa ya? Saya coba membangun pemikiran kita bersama dengan sebuah subtema atau subpokok bahasan berkaitan dengan bagaimana kita membangun keadilan inklusi yang dimana bicara terkait dengan pendampingan klien dengan perspektif gender bagi teman-teman sebagai advokat atau sebagai pengacara dalam memberikan bantuan hukum bagi mereka yang membutuhkan. Diskusi kita kali ini terfokus pada bagaimana memahami dan mengatasi ketidaksetaraan dalam praktik-praktik hukum yang terjadi. Meskipun Bapak Ibu, kalau kita coba lihat, saya ingin di awal itu untuk membangun pikiran kita bersama dengan sebuah pertanyaan reflektif. Pertanyaan yang bagi saya pertanyaan penting bagi kita menjadi dasar untuk memahami konteks gender itu sendiri dan bagaimana kita sebagai seorang profesional nantinya memainkan peran kita, menjalani tugas dan peran kita sebagai seorang lawyer atau advokat. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin untuk kita memulai dengan sebuah pertanyaan, mengapa perspektif gender itu menjadi penting bagi kita? Apalagi kita yang mau menjadi profesional. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam apa namanya dalam menjawab kenapa perspektif gender itu menjadi penting bagi kita. Yang pertama Bapak Ibu bahwa ada kesenjangan akses keadilan. Kalau Bapak Ibu melihat sistem hukum kita itu seringkali mengklaim netral gender. Nah, meskipun kita tahu bersama bahwa kita tidak hanya mengenal dunia hukum dan juga sistemnya dengan sekedar adagium, asas-asas hukum dan juga peraturan, tetapi kemudian kita mengenal logo dan juga simbol-simbol hukum. Kalau Bapak Ibu lihat di bawah pertanyaan itu ada sebuah gambar yang seringkali kita sebut dengan ini gambar Temis ya atau Dewi, Dewi Keadilan ya. Ini akan menjadi akrab bagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjadi seorang profesional. Nah, simbol keadilan dalam penegakan hukum yang kemudian ditunjukkan di dalam gambar pada slide ini, Bapak Ibu, yang matanya kemudian ditutup oleh sebuah kain, ini menunjukkan bahwa hukum itu buta. Atau kemudian kita mengklaim bahwa konteks sistem hukum kita itu mengklaim netral gender. Dengan pemaknaan bahwa hukum itu akan tajam dan berlaku bagi siapa saja.
yang melanggarnya, tanpa kemudian melihat bagaimana latar belakangnya, dari mana dia, dan lain sebagainya. Tetapi dia akan tajam bagi siapapun. Bagi siapapun tanpa mengenal latar belakang daripada orang itu. Namun kemudian di dalam penerapannya kita masih menemukan penerapan di masyarakat itu sistem hukum kita itu masih memiliki struktur patriarki. Dan netralitas tersebut, netralitas yang tadi kita bilang bahwa hukum adalah buta dan tajam bagi siapapun, itu seringkali sifatnya semu. Nah, karena itu kalau kita melihat konteks kesenjangan akses keadilan, Bapak Ibu, yang di mana sistem hukum kita itu didominasi oleh norma-norma patriarki dan juga bias gender. Kenapa saya bilang begitu? Dalam pembentukan hukum kita, Bapak Ibu, banyak undang-undang, ada beberapa undang-undang yang baik secara eksplisit maupun juga implisit itu kemudian didesain, ya, dalam tanda kutip didesain berdasarkan pengalaman hidup daripada laki-laki, atau juga kemudian mengasumsikan peran gender tradisional. Misalnya mengasumsikan pencari nafkah dalam keluarga adalah laki-laki. Contoh misalnya kalau kita lihat Bapak Ibu, undang-undang perkawinan itu undang-undang yang didesain berdasarkan pengalaman hidup laki-laki. Dan norma patriarki itu sangat kental di dalam undang-undang perkawinan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Bapak Ibu bisa menemukan di dalam undang-undang ini, misalnya bagi saya yang ada gender dan juga sangat patriarki, itu ada di pasal 31. Misalnya pasal 31 ayat 3, dia menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Bagaimana formulasi kalimat ini kemudian melegitimasi pembagian peran yang kaku dalam tanda kutip, di mana laki-laki itu ditempatkan sebagai pengambil keputusan di dalam keluarga dan juga di ranah-ranah publik, sementara perempuan itu hanya dibatasi pada urusan domestik. Di situ kan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Ruang seorang istri, ruang seorang perempuan itu hanya dibatasi di urusan domestik. Nah, selain pasal 31, Bapak Ibu juga bisa menemukan dalam pasal 34 ayat 2 yang menyatakan bahwa istri itu wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ini secara tidak langsung memberi beban tanggung jawab kepada seorang perempuan untuk urusan domestik, dan kemudian perempuan akan dianggap gagal, dianggap salah ketika misalnya dia dalam tanda kutip dia memilih bekerja di ruang-ruang publik atau di sektor-sektor publik. Karena tempatnya itu ada di area-area domestik. Kenapa? Karena pasal 34 itu ayat 2 menyatakan istri wajib istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Lalu kemudian juga diatur berkaitan dengan pengaturan poligami dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mau terlalu masuk jauh ya dalam poligami. Jadi seolah-olah saya mau poliandri nanti sejajaran. Tapi bagi saya bahwa ada regulasi kita, ada peraturan perundang-undangan kita yang kemudian didesain sangat bias gender dan juga patriarki. Nah, Bapak Ibu, kondisi ini dari sisi pembentukan hukum kita, dari sisi sistem hukum yang didominasi oleh norma patriarki dan juga bias gender ini kemudian memunculkan kondisi yang dalam tanda kutip tidak adil secara hukum dan juga sosial. Terutama ketika misalnya perempuan itu yang dia bertindak sebagai kepala keluarga tunggal karena dia janda dan juga atau misalnya telah bercerai dan seterusnya. Kenapa? Karena perempuan itu ketika dia dalam posisi yang demikian, dia merasakan kesulitan mengakses bantuan-bantuan sosial secara administratif. Dan karena apa? Karena masih negara kita masih mengkategorikan laki-laki sebagai kepala keluarga. Nah, itu kesenjangan akses keadilan yang pertama, bahwa kita tidak bisa pungkiri sistem hukum kita itu juga masih seringkali didominasi oleh norma-norma patriarki dengan
munculnya atau hadirnya beberapa regulasi yang bias gender. Yang kedua, ketika kita bicara berkaitan dengan penegakan hukum, Bapak Ibu aparat penegak hukum kita, baik itu kepolisian, polisi, jaksa, hakim, bahkan kadang-kadang profesional seperti Bapak Ibu yang pengacara nanti yang nantinya menjadi pengacara itu seringkali tanpa sadar itu membawa bias-bias personal, Bapak Ibu, membawa bias-bias personal dan juga stereotip gender saat menangani kasus. Dan ini apa namanya saya rasakan, saya alami sendiri ketika kemarin membawa teman-teman untuk ada dalam situasi yang ada di kepolisian dan lain sebagainya. Tidak banyak yang memang sudah ramah gender. Seperti misalnya kalau kita lihat mereka yang apa namanya punya klien terutama perempuan ataupun kelompok-kelompok eh, LGBT, kelompok-kelompok rentan lainnya, itu kadang-kadang datang dan ketika ada persoalan biasanya mereka akan bertanya bagaimana persoalan dan lain sebagainya, dan korban yang masuk dalam kategori kelompok rentan, perempuan dan lain sebagainya biasanya lebih banyak disalahkan. Apalagi kalau itu adalah kasus-kasus pemerkosaan, kasus-kasus kekerasan seksual dan lain sebagainya. Atau kasus-kasus yang berkaitan dengan KDRT. Karena pemahaman kita, konteks apa namanya yang ada di kepala kita sudah terstruktur bahwa ini area-area domestik yang harusnya perempuan ada di situ dan itu tugasnya perempuan begitu. Sehingga ketika seorang perempuan dia tidak memasak atau dia tidak dia dipukuli, itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa saja. Nah, Bapak Ibu, selain sistem hukum yang seringkali didominasi oleh norma patriarki dan bias gender, kesenjangan akses keadilan itu pun juga kemudian dilihat dari konteks klien yang menghadapi hambatan-hambatan yang unik. Kelompok rentan terutama perempuan, kelompok-kelompok LGBT dan kelompok minoritas gender lainnya, Bapak Ibu, itu kemudian menghadapi hambatan-hambatan spesifik yang apa namanya menghalangi mereka untuk mendapatkan bantuan hukum yang efektif. Misalnya kalau kita lihat ada hambatan-hambatan psikologis yang dialami oleh teman-teman, oleh klien yang kategori perempuan, kategori LGBT, ataupun kelompok-kelompok minoritas gender lainnya. Tidak hanya hambatan psikologis, hambatan ekonomi dan juga hambatan sosial kultural itu juga kemudian dialami oleh mereka. Hambatan psikologis itu dilihat dari misalnya ada trauma akibat diskriminasi atau kekerasan yang berbasis gender yang seringkali membuat klien yang apa namanya dipegang oleh teman-teman advokat, teman-teman lawyer itu sering sulit untuk berbicara jujur. Karena apa? Karena di pikirannya itu sudah takut terlebih dahulu. Dia takut dihakimi, dia takut dipersalahkan dan akhirnya dia akan menarik diri dari proses hukum. Karena apa? Karena ketika dia mau mengakses bantuan itu, ternyata kita tidak ramah gender. Ternyata kita langsung mempersepsikan pikiran kita karena kita ada dalam posisi patriarki, ada dalam posisi sebagai lawyer atau profesional yang laki-laki, dan kita tidak punya sense gender. Akhirnya kita merasa bahwa sebelum kita apa namanya menggali lebih jauh persoalannya, kita sudah langsung mengklaim dalam tanda kutip bahwa dia yang salah. Lalu kemudian hambatan ekonomi itu juga dialami oleh klien yang apa menghadapi hambatan-hambatan unik tadi. Ketidaksetaraan ekonomi itu juga sering kali membuat perempuan itu lebih sulit mengakses profesional, mengakses pengacara atau lawyer. Karena apa? Karena biayanya yang mahal atau dia juga kesulitan menanggung proses pengadilan yang ada. Lalu hambatan-hambatan sosial dan juga kultural yang seringkali dialami, biasanya ada tekanan-tekanan sosial untuk apa? Untuk menjaga aib keluarga. Jadi kalau ada perempuan yang kena kasus KDRT dan lain sebagainya, atau misalnya diselingkuhi dan lain sebagainya, dipaksa untuk perempuan diam.
dipaksa untuk perempuan tidak boleh apa namanya membuka karena itu merupakan aib keluarga. Dan kadang-kadang takut akan stigmatisasi itu akan membawa masalah-masalah privat ke ranah-ranah publik dan akhirnya membuat malu keluarga dan lain sebagainya. Karena itu, Bapak, Ibu, teman-teman semua, teman-teman tentu setelah nanti proses PKPA dan kemudian ada yang dinyatakan lulus dan ada yang dilantik dan seterusnya, teman-teman akan menjadi seorang profesional. Di waktu-waktu tertentu, teman-teman akan mendapatkan klien-klien yang dalam posisi demikian. Bagaimana saat ini teman-teman sudah harus dibekali untuk punya sense gender, untuk bisa merasakan tidak hanya berdiri pada posisi kita sebagai laki-laki dalam budaya kita yang patriarki, tapi kemudian lebih apa namanya lebih merasa, lebih mau mau peduli, lebih mau apa namanya memberi diri untuk menangani kasus-kasus yang kliennya adalah perempuan ataupun juga kelompok-kelompok minoritas. Nah, dari apa pentingnya kita punya perspektif gender selain karena kesenjangan akses keadilan tadi, yang kedua adalah ini adalah mandat dari profesi hukum. Mandat dari profesi hukum. Kita tahu bersama Bapak Ibu dan teman-teman semua, profesi pengacara, profesi lawyer itu punya tanggung jawab yang apa lebih dari sekedar memenangkan kasus, ya. Karena itu dia punya tanggung jawab yang sangat mulia, ya. Atau seringkali kita teman-teman rekan-rekan di luar itu bilang nobilem eh, apa saya officium Netizen mobile. Officium nobile, Ibu. officium nobile. Nah, ini menempatkan bagaimana bagaimana nilai-nilai dan tanggung jawab yang terkait langsung dengan penegakan hak asasi manusia dan keadilan itu harus teman-teman bawa, harus teman-teman apa namanya tempatkan di paling utama dari sekedar teman-teman ingin memenangkan kasus semata. Ketika kita bicara soal mandat profesi hukum, teman-teman, ada kewajiban etis dari seorang lawyer, seorang pengacara. Kalau kita lihat dari kode etik advokat Indonesia dan juga prinsip-prinsip hak asasi manusia secara universal, itu mengamanatkan teman-teman pengacara untuk menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan juga non-diskriminasi. Dan di situ teman-teman wajib untuk memberikan bantuan hukum yang mengabaikan konteks gender. Artinya apa? Artinya mengabaikan realitas hidup apa namanya? Realitas hidup klien yang kalau kita lihat ini bentuk diskriminasi terselubung dari praktek hukum itu sendiri. Karena itu teman-teman dituntut untuk dari kewajiban etis seorang pengacara bagi siapapun tidak terlepas dia perempuan atau laki-laki meskipun di awal tadi kita sudah mendasari dengan konteks eh, apa hukum kita, sistem hukum kita itu apa namanya netral gender. Tetapi dalam praktek-praktek profesional bisa saja kita kemudian tidak lagi dalam konteks netral gender. Kita sudah karena bentukan kita, karena budaya kita yang adalah lebih didominasi budaya patriarki, membuat kita untuk menempatkan teman-teman perempuan ataupun juga mereka kelompok-kelompok minoritas dengan apa namanya cara yang kurang tepat atau tidak ramah gender. Nah, karena itu mandat profesi hukum itu menempatkan bahwa ada kewajiban etis dari teman-teman semua dan juga bantuan hukum yang efektif itu harus mempertimbangkan realitas sosial dan struktur yang kemudian dialami oleh klien. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, sorry, saya balik sedikit. Kalau kita lihat bantuan hukum yang efektif, itu biasanya membutuhkan pemahaman-pemahaman realitas sosial. Nah, artinya bahwa bantuan hukum yang efektif itu tidak hanya kita memberitahu, menyampaikan pasal berapa yang dilanggar, tetapi juga tahu cara untuk menerapkan pasal supaya itu dapat berdampak positif bagi kehidupan daripada klien kita.
Artinya bahwa teman-teman ketika misalnya mendapatkan klien yang katakanlah dia punya kasus KDRT dan kemudian datang ke kita meminta bantuan hukum sama kita. Penting bagi kita untuk memahami dinamika kekuasaan yang ada di dalam rumah tangga. Lalu atau misalnya yang ada di tempat kerja di mana dia mendapatkan kekerasan itu. Kita harus memahami akar masalah hukum itu secara tepat. Jadi kita tidak hanya kemudian merasa bahwa karena amanat regulasi, misalnya undang-undang perkawinan menempatkan laki-laki adalah kepala keluarga, jadi kemudian dalam tanda kutip dia bisa sewenang-wenang, bisa seenaknya saja memperlakukan istrinya dan lain sebagainya. Tetapi penting bagi kita untuk kemudian melihat secara menyeluruh apa namanya yang terjadi. Penting bagi kita untuk mempunyai data sosiologis ya, menggunakan data sosiologis atau data psikologis untuk mendukung argumentasi hukum kita. Menunjukkan bagaimana bias gender itu mempengaruhi situasi klien kita secara spesifik. Jadi bagaimana laki-laki apa namanya mendominasi seorang perempuan itu dan akhirnya kalau misalnya kejadian itu sudah berlangsung dari 5 bulan lalu, terus dia baru datang lapor. Kenapa dia tidak melapor saat itu juga dan lain sebagainya. Tentu kita harus betul-betul memahami kondisi sosiologis dan kondisi psikologis dari seorang perempuan kenapa dia tidak serta-merta melapor. Ada pertimbangan-pertimbangan psikologis mungkin memberi kesempatan bagi laki-laki karena dia adalah ayah dari anak-anak dan lain sebagainya. Nah, karena itu memang penting bagi kita untuk punya sense gender tadi, memahami itu. Ya, karena itu bantuan hukum yang efektif itu membutuhkan pemahaman realitas sosial yang terjadi pada klien kita. Nah, eh, Bapak Ibu, bagi saya ada hal penting juga di dalam diskusi kita di sore hari ini untuk bagaimana kita membedah istilah-istilah kunci dalam bantuan hukum responsif gender ini. Karena kalau kita bicara soal bantuan hukum, eh, negara kita itu mengamanatkan untuk paling tidak profesional seperti Bapak Ibu nantinya lawyer itu memberikan bantuan-bantuan hukum yang juga responsif gender. Kita seringkali memahami ada perbedaan-perbedaan istilah yang terjadi dan ada di masyarakat, Bapak Ibu. Karena itu bagi saya penting sekali sebagai langkah awal yang sangat krusial untuk kita memahami perbedaan istilah yang ada di masyarakat. Seringkali Bapak Ibu bahasa sehari-hari ataupun di dalam dokumen-dokumen hukum istilah seks dan juga ataupun istilah gender itu digunakan secara bergantian. Padahal kalau kita mau melihat eh, kedua istilah ini baik seks maupun gender itu merujuk pada realitas yang berbeda, Bapak Ibu. Dia punya implikasi hukum juga yang kemudian berbeda. Kalau Bapak Ibu lihat, karena kalau kita lihat di masyarakat, mereka seringkali menempatkan istilah seks dan istilah gender ini dua hal yang sama. Ternyata seks maupun gender itu istilah yang cukup berbeda dan dia juga punya apa implikasi hukum yang berbeda. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, seks dan gender ini ada perbedaan fundamental untuk memahami sumber ketidaksetaraan dalam masyarakat dan juga sistem hukum kita. Kalau kita bicara seks, Bapak Ibu, seks ini karakter biologis. Karakter biologis baik laki-laki dan juga perempuan. Jadi kalau kita lihat seks ini sebenarnya merujuk pada sebuah perbedaan biologis dan fisiologis antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Itu terlihat dari yang membedakan dari organ reproduksi dari seorang laki-laki dan perempuan, lalu kromosomnya maupun karakteristik seksual sekunder dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan dia sifatnya itu sesuatu yang dalam tanda kutip terberi dan tidak bisa apa namanya tidak bisa tertukar.
Dia sifatnya rigid, sifatnya tetap dan berlaku universal secara biologis, Bapak Ibu. Karena itu kalau kita lihat dalam konteks relevansi hukum, seks itu jarang sekali menjadi dasar yang sah untuk kemudian membedakan hak dan kewajiban di mata hukum. Ya. Kalau gender, Bapak Ibu, gender ini kan sebuah konstruksi sosial yang dibangun di masyarakat kita. Yang Yang mengkonstruksikan peran, mengkonstruksikan ekspresi, identitas secara sosial dan juga budaya, di mana ada yang dianggap maskulin, ada yang dianggap feminim. Nah, jadi gender kita kemudian membentuk pengalaman hidup dan ketidaksetaraan yang sampai dengan saat ini kita lihat, kita alami. Jadi itu konstruksi sosial yang dibangun. Bahwa kalau laki-laki ya sudah tempatnya ada di ruang-ruang publik. Kalau perempuan tempatnya ada di area-area dapur, area domestik. Dan di luar itu tidak boleh. Ini gender ini membangun pemikiran, membangun pemahaman, membangun kebiasaan kita untuk mengkotak-kotakan seorang perempuan dan juga seorang laki-laki, Bapak Ibu. Ini gender itu kemudian membuat kita untuk melihat bagaimana masyarakat itu bisa berperilaku. Seharusnya masyarakat berperilaku seperti apa dan seterusnya. Ini bangunan atau konstruksi sosial yang terbangun untuk memberi kotak dan juga label bagi seorang perempuan dan laki-laki. Dan sifatnya Bapak Ibu itu dinamis. Dia tidak statis, dia tidak tetap. Kenapa? Karena dia bukan sesuatu yang terberi tadi, tapi dia sesuatu yang didesain atau dibangun, dikonstruksikan oleh masyarakat kita, oleh kita sendiri. Melalui apa? Melalui kebiasaan, melalui perilaku, dan lain sebagainya. Dan gender itu bisa saja berubah seiring waktu. Karena itu gender yang paling banyak membentuk pengalaman hidup kita, peluang ekonomi, dan juga yang mau kita bilang bahwa gender itu juga menghasilkan ketidaksetaraan sosial antara seorang perempuan dan juga seorang laki-laki. Nah, karena itu bagi saya ketika kita bicara soal seks dan gender, ini ketika bicara bias gender, ini bicara soal diskriminasi, bicara soal kekerasan, bicara soal ketidaksetaraan terhadap akses oleh seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Nah, ini yang jadi fokus utama dari teman-teman sebagai seorang calon-calon lawyer atau calon-calon pengacara. Bahwa kemudian kita menempatkan perspektif gender ada pada kita itu menjadi sangat penting. Karena ketika kita bicara soal perspektif gender, ini kita bicara soal cara pandang analitis kita ya. Ini kan perspektif gender nih alat sebenarnya, alat analisis yang kita gunakan atau yang digunakan oleh teman-teman lawyer nantinya untuk melihat di balik fakta kasus yang terlihat di permukaan. Bagaimana teman-teman kemudian yang tadi saya bilang bahwa ada kasus dibawa ke teman-teman dan kemudian teman-teman harus mampu untuk melihat realitas sosialnya seperti apa. Nah, bagaimana seorang perempuan, seorang laki-laki di rumah dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari pengertian perspektif gender, ini kan sebuah pandang analitis yang kemudian mempertimbangkan bagaimana peran dan juga relasi gender itu mempengaruhi situasi hukum dari klien kita. Tidak hanya situasi hukum, tetapi dinamika kekuasaan dan juga potensi hasil kasus. Nah, kalau kita lihat penerapan perspektif gender di dalam hukum, ini bahwa ketika Bapak Ibu teman-teman semua misalnya menerima satu kasus perceraian misalnya, bahwa
Bapak Ibu tidak hanya melihat bagaimana aset bersama itu ada ketika kasus perceraian, biasanya kan ada pembagian harta gono gini dan lain sebagainya. Bapak Ibu tidak hanya melihat konteks aset bersama saja, tapi Bapak Ibu itu harus bertanya sejauh mana. Karena kan biasanya eh, dalam kebiasaan kita laki-laki yang lebih banyak bekerja. Sekarang ya kita bersyukur bahwa teman-teman perempuan itu diberi ruang dan akses yang besar juga untuk bisa mengakses pekerjaan, bisa bekerja sambil berkeluarga dan seterusnya. Tetapi ketika misalnya teman-teman mendapatkan kasus-kasus perceraian, kita tidak hanya terfokus untuk melihat aset bersama, tapi pertanyakan ketika misalnya yang klien kita itu adalah seorang ibu rumah tangga di rumah itu siapa yang secara tradisional itu mengurus anak atau secara sehari-hari terbiasa mengurus anak dan kemudian bagaimana pengurusan itu mampu mempengaruhi klien kita untuk bekerja. Jadi kita mencoba menemukan bagaimana analisis peran gender itu di dalam konteks kehidupan keluarga mereka. Lalu bagaimana dengan kontrol ekonomi yang ada di dalam keluarga? Apakah salah satu pihak itu membatasi pilihan-pilihan hukum dari klien kita? Nah, ini dibutuhkan analisis dinamika kekuasaan di situ. Bagaimana kemudian laki-laki mungkin mengontrol pekerjaan daripada eh, perempuan ataupun bagaimana laki-laki yang adalah kepala keluarga mengontrol ekonomi, dia yang pegang uang dan hanya saat tertentu memberi uang sejumlah 10.000 untuk sudah lo atur beli beli sayur, yang penting hari ini ada makan dan seterusnya. Itu harus dipertanyakan sehingga kita tidak hanya terfokus bahwa oh ya karena laki-laki yang bekerja, laki-laki yang beli aset-aset yang ada dan seterusnya, maka sebenarnya itu milik laki-laki. Tanpa mempertimbangkan bahwa perempuan itu memberi semua waktunya untuk mengurus kehidupan keluarga, mengurus suami, mengurus anak dan lain sebagainya. Nah, karena itu perspektif gender ini Bapak Ibu kita akan pakai lensa perspektif gender ini untuk mengidentifikasi masalah hukum yang mungkin tersembunyi dan hanya jika menggunakan pendekatan-pendekatan hukum konvensional itu kita melihat konteks-konteks sosial yang ada. Lalu kemudian eh, ketika kita membicarakan soal definisi-definisi kunci, tidak hanya seks, gender, perspektif gender, tapi juga ada bantuan hukum sensitif gender. Nah, Bapak Ibu, bantuan hukum sensitif gender ini istilah yang mendeskripsikan penerapan praktis dari perspektif gender ke dalam metodologi kerja seorang lawyer atau seorang pengacara. Dimana kalau kita lihat bantuan hukum sensitif gender ini kan pendekatan bantuan hukum yang digunakan secara proaktif untuk mengenali, memahami, eh, merespon kebutuhan-kebutuhan spesifik berdasarkan gender klien kita, berdasarkan gender klien kita untuk mencapai keadilan substantif yang kita ingin capai bersama. Biasanya di dalam bantuan hukum sensitif gender, Bapak Ibu punya beberapa karakteristik. Jadi ada karakteristik bantuan hukum sensitif gender, di mana kalau Bapak Ibu memberikan bantuan hukum itu harus terpusat atau berpusat pada klien. Itu kita harus memastikan suara dan pengalaman klien kita, artinya kita harus memastikan bahwa dia punya cerita, dia punya penyampaian, dia punya suara itu didengar. Dia punya pengalaman itu dihormati. Bahwa ketika dia bercerita begini-begini kita tidak boleh langsung mengklaim atau menjudge dia yang sebenarnya tidak boleh begini dan seterusnya, tidak. Karena itu di dalam karakteristik utama dari bantuan hukum sensitif gender, Bapak Ibu, berpusat pada klien itu paling penting.
memberi diri untuk mendengar, mendengar dia cerita, mendengar dia menyampaikan pengalamannya itu penting. Lalu kita harus memahami bahwa klien-klien kita itu terkadang datang dengan punya trauma, datang dengan bawa trauma, bahwa dia pernah punya trauma, dia mengalami kekerasan. Karena itu kita harus punya metode-metode khusus, metode apa namanya menggali informasi, metode wawancara yang berbeda dengan ketika kita berhadapan dengan klien-klien yang tidak punya responsif trauma atau tidak punya rekam trauma begitu, rekam jejak trauma. Kita juga harus mampu bisa memberi dukungan-dukungan psikologis ketika berhadapan dengan klien yang responsif trauma. Lalu kemudian juga kita tidak hanya terfokus pada bagaimana kemenangan prosedural yang kita capai, tapi juga keadilan substantif bahwa kasus yang kita tangani itu benar-benar memperbaiki ketidaksetaraan yang dialami oleh klien. Bahwa setelah dia menang misalnya kasus ini, dia tidak lagi mengalami ketidaksetaraan dan dia apa namanya pasti aman, martabatnya bisa dijaga dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, eh, kita eh, kita akan menghadapi kadang-kadang ya kita akan menghadapi klien yang punya tantangan dalam sistem yang bias gender saat ini. Dan biasanya ada hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi oleh klien. Nah, kalau kita lihat eh, teman-teman tidak hanya akan berhadapan dengan eh, klien yang normal dalam tanda kutip atau yang biasa saja, tapi kadang-kadang teman-teman akan berhadapan dengan klien yang berasal dari kelompok-kelompok rentan gender, ya. Jadi biasanya ketika menghadapi dengan kelompok-kelompok rentan gender itu ada hambatan-hambatan yang atau tantangan yang dialami. Yang pertama misalnya dinamika kuasa dan juga relasi. Dinamika kuasa dan juga relasi itu seringkali dialami oleh klien kita yang berasal dari kelompok rentan gender. Bapak Ibu, sistem hukum itu secara inherent sifatnya hierarkis dan ada ketidakseimbangan kekuasaan yang seringkali dimanfaatkan secara tidak sadar ataupun juga secara sadar yang merugikan klien kita yang rentan. Contoh misalnya, ada kalau kita lihat di dinamika kuasa dan juga relasi, ada ketidakseimbangan kekuasaan antara klien dan juga penegak hukum kita. Klien itu seringkali berada dalam posisi-posisi inferior secara sosial. Tidak hanya itu, tetapi juga dia dalam posisi yang secara ekonomi dan juga emosional itu tidak stabil dibandingkan dengan aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Itu dia stabil karena memang dia punya tugas tanggung jawab ya. Demikian. Tapi klien dia datang dengan kondisi apa namanya mengalami tekanan, mengalami apa trauma dan lain sebagainya sehingga dia bisa saja ada dalam posisi yang tidak seimbang secara kuasa. Kadang dia merasa terintimidasi, dia takut, dia tidak berdaya, sehingga ketika dia mau sepenuhnya untuk menceritakan kisahnya dia, atau dia mau menantang keputusan yang justru merugikan dia, itu dia mendapatkan apa namanya mendapatkan hambatan dari mereka yang adalah aparat penegak hukum. Dia ditekan, dia dipaksa untuk sudah lu tanda tangan saja apa yang tertulis di situ dan seterusnya. Karena itu dibutuhkan untuk ada jalinan kepercayaan yang dibangun antara teman-teman sebagai lawyer dengan klien yang tadi saya bilang bahwa klien yang apa namanya berasal dari kelompok-kelompok rentan gender. Nah, selain dinamika kuasa dan juga relasi, ada hambatan spesifik yang dihadapi oleh mereka yang kelompok rentan gender, di antaranya stereotip dan juga mitos.
Sistem hukum kita, Bapak Ibu, teman-teman semua, itu didasarkan pada, dalam tanda kutip, akal sehat yang sebenarnya merupakan kumpulan stereotip gender yang mengakar kuat di masyarakat. Dan di situ biasanya kita seolah-olah bahwa kalau klien kita datang dengan cerita KDRT dan lain sebagainya, ataupun dia mengalami kekerasan seksual, pemerkosaan, kadang-kadang aparat penegak hukum, bahkan bisa jadi kita yang tidak punya sense gender tadi, itu menyalahkan korban, victim blaming ya. Nah, ini tantangan tersendiri dan biasanya klien-klien korban kekerasan seksual itu dihadapkan dengan apa namanya situasi yang demikian. Disalahkan, kenapa lapornya sekarang, kenapa berpakaian seperti itu sehingga mengundang orang untuk melakukan kekerasan seksual atau memperkosa dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya ada KDRT di dalam rumah tangga, kadang-kadang teman-teman itu eh, kenapa kenapa apa harus seperti itu? Istri kan harusnya jadi istri yang baik, istri yang mau dengar-dengaran, istri yang apa namanya harus rajin masak dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita itu tidak fokus pada tindakan pelaku, kenapa pelaku melakukan kekerasan terhadap klien kita, tetapi lebih pada seolah-olah itu eh, menyalahkan klien atau menyalahkan korban. Nah, kenapa? Karena asumsi peran gender tradisional itu menempatkan bahwa di dalam apa namanya, di dalam kehidupan kita itu perempuan secara otomatis itu biasanya dia yang ada di area-area domestik dan laki-laki yang mencari nafkah. Karena itu lebih banyak ya realitas peran gender yang kita lihat itu kemudian menempatkan perempuan di posisi yang tidak setara. Lalu hambatan spesifik lain yang dihadapi oleh klien itu biasanya perawatan berbasis trauma. Bapak Ibu, teman-teman semua, banyak klien terutama yang mengalami kekerasan berbasis gender seperti KDRT, kekerasan seksual, itu biasanya mengalami trauma. Trauma yang juga mempengaruhi cara kerja otak dan juga memori mereka. Kenapa? Karena kalau kita lihat ada dampak trauma pada keterangan-keterangan. Kalau Bapak Ibu mencoba menggali ya, Bapak Ibu akan menemukan mereka yang pernah mengalami KDRT dan kekerasan seksual itu punya punya trauma yang besar. Jadi otak mereka itu karena mengalami trauma seringkali menyimpan ingatan itu secara terpisah Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau apa namanya menggali informasi, menggali keterangan kronologis dari mereka, itu biasanya dia tidak akan berurutan secara kronologis. Kenapa? Karena otak mereka itu sudah mengalami trauma yang dia tidak akan bisa normal utuh seperti biasa, tapi dia akan karena memorinya itu tersimpan, dia akan loncat-loncat. Jadi keterangan yang diberikan itu tidak lagi tersusun secara terstruktur gitu. Karena biasanya trauma yang dialami itu akan memblokir ingatan-ingatan tertentu. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami ketika mendapatkan klien-klien yang dia pernah mengalami kekerasan berbasis gender seperti KDRT, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Karena saya secara pribadi pernah, karena kebetulan kemarin kami ada di apa namanya Satuan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus dan eh, pernah menangani salah seorang mahasiswa kita yang terkena KS dan itu luar biasa. Beruntung teman-teman psikolog, teman-teman dosen di Undana, dosen prodi psikologi itu mampu untuk ini. Nah, karena itu klien yang mengalami trauma itu bisa saja kesulitan memberikan keterangan yang linear, yang apa namanya koheren. Jadi ketika kita misalnya mengharapkan sistem hukum yang logis dan rasional,
dan kemudian kita kita mendapatkan klien yang demikian, itu ada kesulitan yang eh, apa namanya akan kita hadapi. Tapi bahwa tanpa pendekatan berbasis trauma, kadang-kadang misalnya ya Bapak Ibu, kalau kita tidak memahami konteks pendekatan berbasis trauma ini, kita bisa saja menganggap bahwa klien kita itu sedang berbohong. Kenapa? Karena keterangannya tuh lompat-lompat. Keterangannya bisa saja saat ini bilang begini, sebentar bilang begini. Dan memang ini tidak mudah. Ini biasanya lebih lebih banyak dipelajari oleh teman-teman di psikologi. Nah, eh, kalau kita lihat, kalau kita tidak punya tidak punya pengetahuan terkait dengan pendekatan berbasis trauma dalam menangani klien kita, bisa saja tadi saya bilang bahwa kita akan menganggap klien kita berbohong, padahal sebenarnya kalau kalau dari sisi psikologi itu sebuah manifestasi biologis dari trauma yang dialami oleh klien. Dan itu dari sisi psikologi, dari sisi mental, itu logis begitu. Dia akan berperilaku demikian. Lalu tantangan lain yang kemudian dihadapi oleh klien kita secara spesifik adalah kendala ekonomi dan juga struktur. Ya, ketidaksetaraan gender yang sistemik ini dia tercermin dalam ketimpangan ekonomi. Karena itu juga menjadi salah satu alasan biasanya perempuan ataupun juga kelompok-kelompok minoritas gender itu sulit untuk mengakses bantuan hukum. Ya, karena keterbatasan sumber daya keuangan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai seorang calon pengacara ataupun nanti menjadi pengacara? Saya berharap bahwa diskusi kita sore hari ini akan membawa Bapak Ibu, teman-teman semua untuk menjadi seorang pengacara atau lawyer yang responsif gender. Kita mencoba untuk bagaimana mendesain atau merumuskan ulang peran advokat dalam tanda kutip. Jadi kalau kita lihat peran advokat dalam konteks perspektif gender itu Bapak Ibu, itu harusnya dia melampaui interpretasi pasal-pasal hukum. Dia tidak hanya sekedar untuk melihat pasal-pasal hukum yang ada, tapi bagaimana kita melihat perubahan fundamental dalam cara berinteraksi dengan klien kita, cara untuk menganalisis kasus yang ada. Karena itu, yang pertama, Bapak Ibu, teman-teman pengacara itu dituntut bukan hanya ahli hukum, tapi juga sekutu dalam tanda kutip. Kalau kita lihat model pengacara tradisional itu biasanya sifatnya paternalistik. Sifatnya paternalistik, Bapak Ibu. Artinya bahwa ya dia tahu bahwa dia adalah pengacara yang terbaik dan klien hanya boleh mengikuti instruksinya. Nah, itu biasanya model-model pengacara paternalistik begitu. Pokoknya dia paling tahu, lo ikut saja, gitu. Nah, tetapi kalau kita bicara soal pengacara yang responsif gender, Bapak Ibu, pendekatan responsif gender itu akan mengubah dinamika kita. Jadi tidak hanya soal pengacara yang paling tahu dan kita hanya mengikuti, tetapi bagaimana menjadikan klien kita itu sebagai mitra yang tepat. Mendengarkan dia, mencoba ada di posisi dia untuk membayangkan bagaimana kalau kita yang mengalami situasi itu, mengalami kondisi itu. Dan di situ di posisi ini membutuhkan sebuah bangunan hubungan kepercayaan yang setara. Jadi bukan paternalistik, tapi setara. Jadi teman-teman pengacara itu harus mampu menciptakan sebuah ruang aman di mana di mana klien itu merasa sangat didengar, sangat dihormati sebagai mitra yang setara dalam proses hukum. Kita tidak
otoriter bahwa harus kita yang diikuti dan kita yang benar dan seterusnya. Kita juga mencoba untuk menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, menghindari jargon-jargon hukum yang rumit, dan memastikan bahwa klien kita itu memahami semua langkah dan juga keputusan yang akan diambil. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak hanya yang saya sempat singgung, kita tidak hanya terfokus untuk bagaimana memenangkan perkara, tapi bahwa setelah perkara ini selesai, apa yang akan dialami oleh klien kita, bagaimana dia ada pemulihan dari semua proses ini atau tidak. Lalu bicara soal konteks sekutu tadi. Sebagai sekutu, Bapak Ibu pengacara itu harus berdiri di sisi klien. Menggunakan keahlian Bapak Ibu semua untuk memberdayakan klien, tidak mendominasi mereka. Ya. Jadi tujuannya itu kemenangan bersama. Ya, bukan hanya sekedar kita yang menang sebagai pengacara, tapi juga dia juga menang. Artinya dia terbebas dari itu semua dan dia bisa kembali membangun diri dan juga kehidupannya dengan baik. Lalu yang kedua, bagaimana teman-teman pengacara itu memastikan atau mempraktekkan empati aktif. Empati aktif ini kan sebuah keterampilan krusial ya Bapak Ibu yang bagi saya harus dan wajib dimiliki oleh teman-teman pengacara yang responsif gender. Kenapa? Karena ini kan bukan hanya sekedar kita merasa kasihan gitu. Ketika kita dengar ceritanya kita rasa kasihan, tidak. Tapi ketika kita mempraktikkan empati aktif kita, ini adalah sebuah upaya sadar untuk kita mau memahami bagaimana pengalaman klien, bagaimana situasi yang dialami dari sudut pandang klien kita. Kita mau mendengarkan tanpa menghakimi dia. Makanya di awal tadi saya bilang singkirkan semua asumsi pribadi kita, stereotip ataupun bias budaya. Kalau misalnya kita memang datang dari latar belakang budaya patriarki yang sangat kental, buang jauh-jauh itu. Supaya kita mampu memberi diri untuk bisa lebih mendengarkan. Ketika dia bicara, dia bercerita, jangan sekali-kali kita mencoba menginterupsi dengan pertanyaan yang seolah-olah menyalahkan dia. Kenapa kok kena pukul begini lama di dalam itu rumah, kena KDRT begini lama tapi baru mau datang lapor. Kenapa bertahan begitu lama dan lain sebagainya. Kita seolah-olah sedang menyalahkan kembali dia. Lalu kemudian kita fokus saja pada bagaimana pengalaman dia, situasi dia. Kita memvalidasi perasaan mereka. Kita beri ruang teman-teman, beri ruang klien untuk bercerita dengan cara mereka sendiri. Karena apa? Karena yang tadi saya bilang bahwa ada trauma-trauma yang datang bersama dengan mereka. Nah, jadi kalau misalnya mereka mau bercerita dengan versi mereka, itu mungkin saja mereka sedang terfragmentasi akibat trauma yang mereka alami. Begitu. Lalu kemudian kita tidak hanya mendengar tanpa menghakimi, tapi juga memvalidasi pengalaman-pengalaman klien kita. Mengakui bahwa apa yang dialami oleh klien itu adalah nyata dan penting. Ini satu langkah awal untuk membangun kepercayaan. Jadi respon seperti misalnya, oke, saya mengerti ini pasti sulit bagi Anda, atau terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya. Ini akan membantu untuk membangun kepercayaan. Klien akan merasa percaya dengan kita, begitu. Tanpa kita menghakimi, tanpa kita langsung menyela di tengah cerita dan lain sebagainya. Karena ketika dia sudah membangun kepercayaan, Bapak Ibu teman-teman semua, dia akan secara pelan-pelan, bahkan secara otomatis dia akan membuka isolasi diri dia yang dia rasakan sebagai korban diskriminasi, korban kekerasan untuk mulai lebih terbuka. Lalu kemudian yang ketiga, sebisa mungkin kita pengacara yang responsif gender itu menghilangkan bias internal. Bapak Ibu, teman-teman semua, setiap individu termasuk pengacara yang bahkan pengacara yang paling berdedikasi itu memiliki bias yang terbentuk dari lingkungan dan juga budaya kita masing-masing. Kita datang dari lingkungan dan budaya yang seperti apa biasanya itu sudah ada pada diri kita dan itu akan
akan terlihat dari perilaku kita, dari sikap kita, dan lain sebagainya. Karena itu bagi saya menjadi penting bahwa kesadaran diri itu kunci untuk mendekatkan kita dengan klien. Kesadaran diri itu menjadi kunci untuk menjadikan kita pengacara yang responsif gender. Karena itu sebisa mungkin kita mengenali bias diri kita. Nah, kita kenali bias diri kita. Kita lakukan introspeksi rutin. Apakah saya secara otomatis berasumsi bahwa seorang ibu tunggal itu misalnya tidak mampu mengelola keuangan sendiri, sehingga atau misalnya apakah saya meragukan kredibilitas laki-laki yang mengaku sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga? Kan kadang-kadang begitu. Kalau yang korban KDRT itu adalah laki-laki, itu kita rasanya hampir tidak percaya dan merasa itu berbeda, itu sesuatu yang tidak bisa, sehingga apa namanya, bias diri begitu, bias internal kita merasa bahwa ih, kayaknya laki-laki nih kalau jadi korban tidak mungkin, dan akhirnya kita tidak mau menggali lebih dalam. Lalu kemudian kita tidak memproyeksikan bias itu pada klien. Ketika bias itu dikenali, langkah selanjutnya yang perlu kita ambil adalah bagaimana kita mengelola supaya cara pandang kita, cara pikir kita dalam yang ada pada diri kita, yang bias itu dia tidak mempengaruhi saat kita menangani kasus yang dilaporkan oleh klien. Nah, ini menjadi penting. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengutamakan otonomi klien. Jadi prinsip sentral Bapak Ibu dari peran pengacara yang responsif gender itu menghormati hak klien untuk menentukan nasibnya sendiri. Pastikan bahwa klien adalah subjek hukum, klien bukan objek. Jadi klien dalam tanda kutip itu bukan objek yang diselamatkan oleh pengacara. Sekali lagi, klien bukan objek yang diselamatkan oleh pengacara. Mereka itu orang-orang berdaulat atas diri mereka. Mereka individu yang berdaulat, yang punya kapasitas untuk membuat keputusan terbaik dalam hidup mereka. Ketika mereka mau seperti apa, kita dukung mereka. Kita upayakan untuk membantu mereka dari versi yang kita punya. Kita kasih pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tetapi sepanjang mereka memutuskan seperti apa, kita hormati dan kita dukung, kita ikut. Karena itu sekali lagi klien adalah subjek hukum, bukan objek kita. Dan kita ada pada posisi untuk memfasilitasi, bukan mendikte. Jadi kita hanya memberikan opsi-opsi hukum yang jelas, menjelaskan konsekuensi dari setiap pilihan, termasuk risiko-risiko keselamatan, keuangan, emosional, dan pada akhirnya kita mendukung pilihan daripada klien kita. Kita tidak boleh kemudian memaksakan solusi terbaik versi kita ya, tapi kita memastikan bahwa kita memfasilitasi klien kita untuk sama-sama mencapai tujuan yang kita inginkan bersama dalam koridor hukum. Nah, karena itu Bapak Ibu semua, ada beberapa poin kunci dan langkah yang perlu kita lakukan sebagai seorang pengacara yang responsif gender. Nah, bagi saya bagi saya bagian ini itu berfungsi sebagai kunci untuk menjadi landasan filosofis bagi setiap pengacara dalam menjalankan profesi. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa poin kuncinya itu ada 3. Yang pertama, perspektif gender itu adalah keharusan etis dan strategi dalam bantuan hukum. Kalau kita bicara soal keharusan etis, itu berarti ini kan bagian dari tadi kita bilang officium nobile ya, atau profesi luhur kita. Karena itu kita terikat dalam kewajiban moral untuk memperjuangkan keadilan bagi klien kita tanpa memandang gendernya. Terus juga secara aktif kita mau melawan diskriminasi yang mengakar di dalam sistem yang ada di masyarakat kita.
Kita mengabaikan perspektif gender, eh, mengabaikan konteks sosial dan struktural kasus yang dia bias gender begitu. Lalu kemudian kunci yang kedua adalah responsivitas gender yang meningkatkan kualitas pendampingan dan juga akses keadilan. Artinya bahwa ketika kita responsif gender, kita ramah gender, itu kita tidak hanya dalam posisi untuk membantu klien kita, Bapak Ibu, tetapi juga kita berkontribusi untuk memperbaiki sistem kita secara keseluruhan. Karena sistem kita ini juga masih bias gender. Nah, lalu kemudian yang ketiga, otonomi dan keselamatan klien adalah prioritas utama. Jadi tujuan kita bukan soal bahasa mungkin agak sedikit kasar dan keras. Tujuan kita bukan hanya soal ego pengacara kita. Bukan sekedar ego pengacara kita ataupun kemenangan kasus kita, tetapi ini bicara soal martabat dan juga keamanan daripada klien kita. Karena itu setiap keputusan-keputusan strategis, apakah dia akan menempuh jalur litigasi ataupun jalur mediasi atau bahkan kemudian dia memilih untuk menarik laporan misalnya, itu harus didasarkan pada keselamatan fisik, emosional, dan juga ekonomi dari klien kita. Jadi kita harus ada pada posisi untuk menghormati, memberi penghormatan penuh terhadap kemampuan klien dalam membuat keputusan bagi hidupnya sendiri. Dan ada beberapa rekomendasi untuk teman-teman nantinya sebagai advokat bahwa kalau misalnya teman-teman tertarik untuk menjadi seorang profesional yang juga punya perspektif gender atau responsif gender, maka mungkin teman-teman bisa ikut pelatihan reguler tentang isu-isu gender dan trauma. Ini penting sekali ya, karena pengetahuan tentang isu gender ini biasanya terus berkembang. Terus juga dia punya pemahaman tentang dampak dari trauma pada korban atau klien itu juga berkembang. Lalu bangun jaringan dengan berbagai organisasi, terlebih khusus organisasi yang dia fokus terhadap isu-isu perempuan, isu-isu gender, isu-isu kelompok minoritas. Ya, organisasi-organisasi perempuan, LSM, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena teman-teman pengacara itu tidak bisa bekerja sendirian kalau mau terfokus pada penanganan kasus bagi mereka yang klien yang minoritas gender. Biasanya harus butuh perspektif yang lebih dan itu bisa didapatkan dari beberapa organisasi ataupun LSM yang fokus ke isu-isu itu. Bangun jaringan. Lalu yang terakhir adalah integrasikan checklist sensitif gender dalam Bapak Ibu punya SOP, SOP penanganan kasus. Jadi biasanya kan kalau setelah jadi seorang lawyer, itu Bapak Ibu sudah harus punya SOP penanganan kasus seperti apa. Ini akan membantu Bapak Ibu. Nah, oke, saya pikir ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk menutup apa yang saya materi apa yang saya sampaikan ini. Saya mau coba mengutip satu kutipan baik dari eh, seseorang yang saya anggap dia menjadi teladan bagi saya karena kebetulan namanya dia itu di copy paste oleh saya atau di ini. Jadi orang tua kasih nama saya itu hampir sama seperti nama beliau. Dia bilang, saya ini bahasa Inggris berat nih. Jadi, when you case to make a contribution, you begin to die. Ketika Anda berhenti untuk memberikan kontribusi, Anda mulai mati. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu akan mempersiapkan diri. Kalau misalnya setelah proses PKPA ini, Bapak Ibu ternyata lulus, Bapak Ibu mulai magang dan lain sebagainya, dan pada waktunya Bapak Ibu akan menjadi seorang lawyer profesional. Pastikan Bapak Ibu untuk memberi diri untuk terus berkontribusi. Tidak hanya bagi mereka yang datang dengan membawa membawa uang untuk membayar, tapi bagi mereka juga yang mungkin adalah kelompok-kelompok minoritas yang
tadi perempuan, mereka yang punya latar belakang yang sulit dan lain sebagainya, karena mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan akses hukum. Tapi karena keterbatasan dan hambatan yang lain membuat mereka sulit. Nah, hari ini di penghujung diskusi kita, saya mau bilang bahwa ketika kita berhenti untuk berkontribusi untuk membantu mereka, kita sebenarnya mulai mati. Mati tidak dalam pengertian sebenarnya berhenti nafas, tapi mati hati, mati rasa, mati kepekaan kita untuk turut membantu orang lain. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.